nama saya Nova Raffi Ramadan. Saya dari kelompok 4 bersama teman-teman saya, Denazrey, Fikran, dan juga Ibnu Rizal. Di sini kami sudah menyusun laporan analisis etika dari kasus yang viral akhir-akhir ini, yaitu kasus seorang guru menendang muridnya pada saat ulangan. Adapun tujuan dari penyusunan laporan ini untuk memenuhi tugas UTS. Tujuannya yang pertama, mendeskripsikan kasus kekerasan yang dilakukan oleh guru berinisial WD terhadap siswanya. Yang kedua, menganalisis tindakan guru SMP Negeri 1 Karawangen, Kabupaten Demak, serta teori deontologis, utilitarian, dan kebijakan. Tiga, mengaitkan kasus dengan nilai-nilai Pancasila dan etika pendidikan, khususnya nilai keguruan, khususnya nilai kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab moral. Dan yang terakhir, memberikan refleksi dan juga pembelajaran etis bagi guru dan calon pendidik agar menjadikan etika profesi sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas dan interaksi dengan peserta didik. Oke, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan. Kasus ini terjadi pada bulan Juni 2025 di SMP Negeri 1 Karawangen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, di mana seorang guru mata pelajaran ilmu pengetahuan IPA berinisial WD atau dikenal juga dengan nama Dumadi melakukan tindakan kekerasan kepada seorang peserta didik berinisial GA pada saat ujian sedang berlangsung. Peristiwa ini bermula ketika suasana ujian sedang hening, sedang tenang, sedang senyap, tetapi tiba-tiba guru berinisial WD ini mendengar suara siulan yang ternyata siulan itu berasal dari seorang peserta didik bernama GA. Guru tersebut kemudian langsung menegur si peserta didik ini berinisial GA, menegur agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Tetapi selang beberapa waktu kemudian, seorang peserta didik ini melakukannya kembali dan sang guru ini langsung melanjutkan tindakannya dengan cara menaiki meja dan juga melakukan tindak kekerasan. Dia menendang kepala peserta didik berinisial GA ini secara berulang kali. Siswa lain pun terkejut, tetapi ada seorang siswa yang ternyata memvideokan dan juga merekam aksi seorang guru ini dan juga langsung menyebarluaskan kepada media sosial. Tetapi tindakan tersebut ternyata berakhir damai. Seorang guru dan juga peserta didik ini kemudian dimediasi dan pihak keluarga dan juga pihak sekolah bersetuju untuk akhirnya damai. Tetapi tentu saja pihak sekolah bersama Dinas Pendidikan Demak segera mengambil tindakan untuk memproses guru WD ini untuk melakukan sanksi dan pembinaan kepada guru WD ini. Dan juga tentu saja guru berinisial WD ini tentu saja melanggar kode etik sebagai seorang guru yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya nanti. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fikran Maran Akbar. Di sini saya akan membawakan berita yang kemarin viral tentang guru yang menendang kepala murid. Di sana terdapat beberapa kode etik guru yang dilanggar. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, di sini saya ingin menyampaikan pendapat saya sebagai seorang calon guru. Menurut saya, mau semarah apapun guru terhadap murid, itu tidak boleh sampai melakukan kekerasan. Kenapa? Karena mental seorang anak itu sangat lemah atau
masih berproses, belum terbentuknya mental yang kuat. Nah, guru itu digugu dan ditiru. Mau semarah apapun guru kepada siswanya atau murid, kita tidak boleh melakukan hal kekerasan seperti itu. Ya, saya cukup menyayangkan hal itu bisa terjadi, karena itu sudah tidak mencerminkan sebagai guru. Jadi ini semua pembelajaran buat kita semua sebagai calon guru, bahwa guru itu tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar kode etik. Itu sangat tidak baik. Dalam kasus guru WD tersebut ditemukan beberapa pelanggaran kode etik di SMPN Negeri 1 Karangawen. Pasal 2 ayat 1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Tindakan kekerasan fisik terhadap siswa bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan pendidikan karakter yang berlandaskan Pancasila. Pasal 3 ayat 1. Guru menciptakan suasana sekolah yang menjunjung keberhasilan proses belajar mengajar. Kekerasan menyebabkan suasana belajar menjadi tegang, menakutkan, dan tidak kondusif bagi peserta didik. Pasal 4 ayat 1. Guru memelihara hubungan baik dengan peserta didik berdasarkan rasa kasih sayang dan saling menghormati. Dengan menendang kepala siswa menunjukkan kurangnya penghormatan dan kasih sayang terhadap peserta didik. Sudah jelas itu ya. Menendang kepala sangat tidak menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap siswa tersebut. Pasal 6 ayat 1. Guru menjunjung tinggi martabat profesi guru. Tindakan kasar, mencoreng citra dan martabat profesi guru. Guru sebagai panutan moral di lingkungan sekolah. Perilaku WD menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip dasar profesi guru yang mendidik dengan cinta, kasih, dan sikap menghormati martabat manusia. Kekerasan meskipun mungkin dimaksud untuk menegakkan kedisiplinan tidak dapat dibenarkan. Secara etis dan profesi seorang guru seharusnya menegakkan kedisiplinan dengan yang cara edukatif, bukan represif. Cukup sekian yang dapat saya berikan buat kalian semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, sekarang di sini saya akan menganalisis berdasarkan teori etika umum dan analisis berdasarkan nilai Pancasila dan etika pendidikan. Nah, di sini untuk analisis berdasarkan nilai Pancasila dan etika pendidikan, kasus ini juga dapat dikaji berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan prinsip etika pendidikan nasional. Nah, untuk di sini nilai dan prinsipnya
sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, makna dan relevansi etisnya di sini menjunjung tinggi martabat manusia, menghormati hak dan perasaan orang lain. Nah, untuk bentuk pelanggarannya di sini, kekerasan terhadap siswa merupakan tindakan yang tidak beradab dan merendahkan martabat kemanusiaan. Nah, untuk nilai prinsip sila kelima di sini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk makna dan relevansinya di sini untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan dalam perlakuan terhadap sesama. Nah, untuk bentuk pelanggarannya, siswa dihukum tanpa bukti yang jelas. Nah, melanggar prinsip keadilan dan kesetaraan. Nah, lanjut di sini nilai prinsip etika pendidikan nasional. Untuk makna relevansi etis, pendidik berfungsi untuk memanusiakan manusia. Nah, yang berarti humanisasi, bukan menindas dan mempermalukan ya. Untuk bentuk pelanggarannya, tindakan kekerasan menunjukkan dehumanisasi dan penyalahgunaan wewenang dalam proses pendidikan. Nah, lanjut untuk nilai-nilai Pancasilanya, menuntut agar setiap guru bersikap adil ya. Jadi jangan asal menghukum. Jadi harus bersikap adil, beradab dan menjunjung kemanusiaan. Terus ketika seseorang bertindak kasar terhadap siswa, maka ia tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga mengkhianati nilai dasar pendidikan yang berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi di Demak itu, bisa disimpulkan bahwa tindakan tersebut itu merupakan pelanggaran yang serius terhadap etika profesi guru, prinsip kemanusiaan, dan juga nilai-nilai pendidikan nasional. Guru memiliki peran yang strategis dalam pendidikan karakter dan juga moral. Apabila guru sudah melakukan kekerasan fisik dalam pembelajarannya, maka guru itu sudah gagal dalam menjalankan perannya. Dengan demikian, kekerasan fisik yang terjadi di dalam pendidikan itu tidak dapat dibenarkan. Kedisiplinan dan kepatuhan bisa dilakukan dengan cara pendekatan, komunikasi, dan pendidikan moral. Dengan demikian, tidak boleh menggunakan kekerasan fisik ya. Nilai moral yang dapat dipetik dari kasus ini mengajarkan kita betapa pentingnya pendidikan yang berlandaskan kasih sayang dan juga menahan diri. Sikap yang seharusnya dilakukan oleh guru dalam kasus ini yaitu guru seharusnya menahan emosinya dan juga mencari kebenarannya terlebih dahulu dengan bijak. Tidak langsung melakukan kekerasan fisik terhadap siswanya. Sebagai calon guru, saya akan berkomitmen kepada etika profesi guru sebagai pedoman saya dan juga ingin menjadikan saya itu sebagai teladan karakter bagi peserta didik. Baik, sekian dari kelompok kami. Semoga kasus ini menjadikan pelajaran bagi seluruh guru Indonesia agar tidak bertindak spontan, agar bisa mengendalikan emosi pada saat menghadapi peserta didiknya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pertandingan dilayani oleh petugas. Tidak ada orang. Sampai selesai. Demikian.